Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Alkisah ada seorang yang begitu sibuk, dia super sibuk, dan pagi itu dia harus buru-buru ke stasiun. Dia berkata kepada sopirnya, "Ayo, cepat." Lalu si sopir pun bergegas mengendarai mobil itu dengan sangat cepat. Bos itu kaget karena sopir ini berjalan ke arah yang berbeda, bukan ke stasiun. Lalu si bos ini berteriak kepada sopirnya, "Hei, kamu tahu kemana kamu pergi?" Lalu si sopir mengatakan, "Tidak, Pak, saya hanya mengemudi dengan cepat." Saudara-saudari, berkendara dengan kencang, tetapi tanpa tujuan dan tanpa arah yang jelas, tentu saja ini tidak ada gunanya. Namun kenyataannya banyak orang, termasuk kita orang-orang Kristen, itu bisa jadi seperti itu. Kita melaju dengan kecepatan penuh di dalam hidup kita, tetapi kita tidak terlalu tahu kemana kita harus pergi. Hidup berlalu dengan cepat, sementara kita tidak banyak memikirkan tujuan yang benar. Dan apakah tujuan yang benar itu? Di dalam Injil Yohanes tadi dikatakan adalah bahwa supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, dan karena percaya itu kamu memperoleh hidup. Saudara-saudari, para murid Yesus takut kepada para pemuka Yahudi. Tadi dikatakan pintu-pintu terkunci rapat. Mereka merasa bersalah karena sudah meninggalkan Yesus. Mereka merasa bersalah karena sudah menyangkal Yesus. Tetapi mereka juga takut di sisi lain akan menerima nasib seperti Yesus itu. Mereka berada dalam masalah yang besar ini. Dan jika dipikir-pikir, mereka bebas memang, tetapi mereka terpenjara dengan pintu-pintu yang terkunci itu. Mereka hidup, namun semangat hidup tidak ada lagi di dalam diri mereka. Dan pada saat itulah saudara-saudari, Tuhan Yesus datang tanpa mengetuk. Tuhan Yesus datang tanpa meminta tolong untuk membuka pintu. Dia datang begitu saja, dan dia tidak hanya datang, tetapi mengatakan kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Inilah sesungguhnya kata-kata yang sangat dinantikan. Ketika saya kecil, ketika saya dimarahi oleh ibu saya biasanya takut. Dan kata-kata yang paling saya tunggu adalah, "Kamu makan." Itu kata-kata pengampunan bagi saya. Sesudah saya berlaku sembarangan ke ibu saya atau membuat ibu saya marah atau apa begitu, kata-kata yang saya tunggu adalah makan. Itu kata-kata pengampunan, dan itu pula yang ketika para murid mendengarkan damai sejahtera bagi kamu, itu juga kata-kata pengampunan bagi mereka. Maka minggu ini disebut Minggu Kerahiman itu ya karena ini. Minggu Kerahiman. Tuhan yang bangkit membuat hidup para murid ini seperti berdetak kembali. Seperti saya semangat lagi ketika disuruh makan. Saudara-saudari, damai sejahtera, ini kata-kata yang kita rindukan. Tetapi sebenarnya seperti apa damai sejahtera yang
kita bayangkan, apakah damai sejahtera itu adalah wajah yang penuh senyum atau tertawa-tawa atau tidak punya utang atau banyak rezeki? Ya tentu saja itu damai sejahtera yang kita rindukan. Kita bekerja keras untuk damai sejahtera yang semacam ini. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita selalu merasakan damai sejahtera dengan itu semuanya? Ada seorang yang sangat kaya, sudah pensiun, rumahnya sangat besar, dan semuanya ada di rumahnya. Tetapi kalau mengajak makan saya, itu biasanya dia pelan-pelan di jalan gitu. Kok enggak buru-buru pulang ke rumah gitu, padahal rumahnya besar gitu. Ternyata dia di rumah ya tidak ada apa-apa gitu rasanya gitu. Dia malah senang jalan-jalan agak jauh gitu. Ya memang dia sudah pensiun dari kerja gitu. Ternyata bukan itu, bukan semuanya tersedia di rumah, bukan itu damai sejahtera yang dirasakan oleh orang ini. Ada aja yang kurang begitu. Jika demikian, sebenarnya damai sejahtera apa yang diwartakan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya itu? Dalam bahasa lain, damai sejahtera itu tadi itu menggunakan kata eirene. Eirene. Itu adalah sebuah, ya memang itu sebuah keadaan yang utuh. Tetapi lebih daripada keadaan yang utuh, keadaan yang shalom begitu. Ini adalah keadaan di mana jiwa tenang karena yakin Tuhan itu keselamatannya. Damai sejahtera yang dimaksud di sini adalah ada Tuhan di sini. Para murid itu tetap terancam nanti hidupnya. Dan juga akhir hidup mereka nanti kebanyakan menjadi rasul, menjadi martir. Menjadi martir. Tetapi mereka damai sejahtera itu karena mereka ada Tuhan di sana. Tantangan tetap akan mereka alami, tetapi mereka sanggup karena berpaut pada Tuhan. Saudara-saudari, mudah mengatakan hal ini, tetapi sesungguhnya itu tidak mudah ketika kita situasinya seperti yang dialami oleh para rasul. Ketika situasinya itu dialami oleh Thomas. Thomas ini sudah terlanjur kecewa. Dia pergi menyendiri, dia terlanjur kecewa kepada Yesus. Dia lari. Dia menyendiri dan ibarat arang. Thomas itu ibarat arang. Kalau orang itu arang itu dinyalakan bersama-sama dengan arang yang lain, maka biasanya akan bertahan lama nyalanya ini. Tetapi ketika dia menyala sendirian, itu nanti dalam sekejap dia akan padam. Thomas itu sendirian dan cepat padam begitu. Untung dia kembali. Untung dia kembali. Dan ketika dikatakan kepada Thomas bahwa Tuhan menampakkan diri, dia tidak percaya, dia sudah terlanjur kecewa. Dia menuntut bukti. Menuntut bukti. Sebelum aku melihat tangannya yang berlubang, sebelum aku melihat lambungnya yang berlubang, sekali-kali aku tidak percaya. Memang saudara-saudari, beberapa waktu belakangan ada orang-orang yang bercerita dari hati ke hati dan dia mengatakan, Romo, saya rasanya sulit percaya kepada Tuhan. Saya khawatir tentang hari esok. Saya khawatir tentang anak-anak saya. Dan rasanya lebih baik saya mengandalkan diri sendiri daripada percaya kepada Tuhan. Hasilnya jelas, perjuangannya jelas, kelihatan hasilnya. Dan sulit rasanya percaya kepada Tuhan untuk
hari esok. Lalu saya mengatakan kepada orang-orang ini begini, dulu saya suka naik bis dari Surabaya ke Jombang. Dan bisnya itu terkenal, bis yang agak ugal-ugalan begitu. Sopirnya Mbrono begitu. Tahu bisnya? Tidak usah disebut di sini. Bisnya itu. Anehnya, dari Surabaya ke Jombang begitu, saya bisa tidur di bis itu. Padahal bisnya ya, sana sini. Bisa tidur begitu. Dan saya mengatakan kepada orang-orang ini, aneh ya, kenapa saya bisa percaya kepada sopir bis yang ugal-ugalan semacam itu. Saya mempercayakan hidup saya ke sopir bis yang ugal-ugalan itu. Jika saya bisa mempercayakan diri kepada sopir bis yang ugal-ugalan, kenapa saya tidak bisa mempercayakan diri kepada Tuhan? Tuhan yang jelas-jelas baik kepada saya. Tuhan yang jelas-jelas terbukti memberikan hidup kepada saya. Kenapa saya sulit percaya kepada Tuhan? Ini juga berlaku bagi kita semuanya, saudara-saudari. Tuhan menawarkan damai sejahtera. Yang kita perlu adalah kita perlu percaya. Tadi kata percaya itu dibolak-balik diulangi selama 7 kali kata percaya tadi. Kita perlu percaya. Karena apa? Karena tidak ada gunanya seseorang itu kalau dia sedang sakit kepala begitu, tidak ada gunanya ada obat manjur di sampingnya kalau orang itu tidak mau mengambil obat itu. Obat itu tidak banyak manfaatnya. Demikianlah juga rahmat Tuhan itu juga tidak banyak bermanfaat di dalam hidup kita kalau kita tidak percaya. Kalau kita tidak bersedia untuk mengambilnya. Oleh karena itu, saudara-saudari, bersama keluarga, bersama seluruh umat, pada hari ini kita mau berkata kepada Tuhan Yesus, ya Tuhanku dan Allahku. Kita mau percaya kepadanya dan memohon rahmat, damai sejahtera yang kita perlukan di dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semuanya.